Kalau orang ingat surga, maka akan tampak rendah nilai dunia. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mikirin dunia, maka orang yang selalu memikirkan tentang urusan dunia, maka akan rendah nilainya surga. Makanya mereka coba, orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, orang mabuk kepayang dengan dunia itu, surga itu seakan-akan tidak ada harganya. Dan ibu harus paham, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan. Beliau kemudian menyampaikan, kalau orang itu sebaliknya, dia orang yang tidak menyibukkan dirinya pada agama Allah, tapi dia menyibukkan dirinya datang pada gemerlap dunia. Dia datang kepada tempat-tempat yang riuh dan gaduh dalam urusan dunia. Maka orang yang datang ke tempat-tempat semacam itu, yang menawarkan senyuman berlandaskan dari syahwat, maka orang semacam itu ketika kita berkumpul sulit untuk kita ikhlas. Jadi akhirnya apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan nasihat di tempat-tempat yang semacam itu. Makanya sang pengarang, sang penyusun buku ini mengatakan, siapapun yang sering datang ke tempat-tempat yang gemerlap dengan dunia, sulit akan menempa dirinya di dalam keikhlasan. Karena yang terbayang-bayang itu adalah urusan dunia dan urusan dunia. Orang yang sering datang ke tempat-tempat yang riuh dengan dunia, ibu, maka akhirnya apa? Dunia itu semakin besar di pelupuk mata kita. Semakin memikirkan dunia, semakin rendah nilai surga. Tapi sebaliknya, semakin kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Tergantung yang menyibukkan kalbu kita dan apa yang ada di balik mata kita, itu yang penting. Jadi kalau kita sudah sibuk mikirin surga, dunia itu tidak ada harganya kan. Kita misalkan ditipu, sudah nggak ada apa-apa, nanti dapat gantinya di surga. Ketika kita mendapatkan semua rencana-rencana kita gagal, tidak sebagaimana yang kita bayangkan, maka kita selalu ingat dunia, selalu ingat surga. Kalau orang ingat surga, maka akan tampak rendah nilai dunia. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mikirin dunia, maka orang yang selalu memikirkan tentang urusan dunia, maka akan rendah nilainya surga. Makanya mereka coba, orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, orang mabuk kepayang dengan dunia itu, surga itu seakan-akan tidak ada harganya. Dan ibu harus paham, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Jadi jangan pernah menganggap penipu yang paling ulung itu koruptor, preman di perempatan jalan, bukan itu. Tapi sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan orang yang beriman kecuali adalah dunia. Karena memang dunia itu menipu banget. Dan itulah yang menjadikan akhirnya gagalnya kita dalam keikhlasan ketika selalu mengikuti arahnya dunia itu kemana. Dan dunia itu ibaratnya meminum air di lautan. Semakin banyak bukan semakin mengenyangkan, semakin banyak akan semakin membuat kita haus. Makanya sampai-sampai Allah itu ibaratkan dunia itu kayak air. Allah kan ibaratkan dunia itu kayak air. Kenapa? Karena salah satunya kalau kamu mendapatkan dunia itu kayak air, semakin kamu bermain-main, semakin kamu basah. Karena apa? Karena itulah fitnah dunia. Dan tidak ada penipu yang paling ulung kecuali dunia. Kita buka di dalam surat Al-Kahfi. Allah menyampaikan pada ayat ini, wadrib lahum masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi. Dan kemudian buatkanlah contoh bahwasanya perumpamaan dunia itu sebagaimana air hujan yang kami turunkan bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Ibu, sekarang saya tanya, kenapa Allah itu ibaratkan dunia itu kayak air? Bahkan secara harfiah saja, masyarakat Indonesia itu ternyata walaupun tidak pernah membaca ayat ini, tapi mereka sudah sepakat dan setuju. Kan kita sering berkata itu, dunia itu kan kayak air. Jangan kemarin dapat untung gede ya, jualan jilbab iya, buat traktir, kayak air udah habis, kan gitu. Jadi ternyata walaupun mereka tidak pernah baca surat Al-Kahfi, ataupun kalau baca tidak tahu artinya, tetapi ternyata kita setuju bahwasanya dunia itu kayak air. Imam Qurtubi menerangkan, apa sih kemiripan antara dunia dengan air? Coba ibu sebutkan. Apa kemiripan dunia dengan air? Apa kemiripan dunia dengan air? Saya tanya, bukan saya menerangkan. Apa kemiripan dunia dengan air? Apa? Ya, yang pertama, yaitu adalah Allah serupakan dunia itu kayak air. Salah satu kesimpulannya, salah satu kemiripannya apa? Yaitu dunia itu kayak air karena sama-sama cepat hilang dan tidak pernah setia. Ibu kalau melihat air,
ini nih air di sini, kemudian kesenggol, tumpah ke bawah, apakah kemudian air itu akan bertahan di gelas, tidak mau jatuh ke bawah, itu bergelayutan? Tidak bisa. Pasti dia langsung turun ke bawah. Setiap turun ke bawah, hilang, sudah diserap oleh tanah. Sama dengan dunia. Dunia itu tidak pernah setia, ibu nempel pada ibu dan nempel pada saya. Tidak pernah. Dunia itu tidak pernah nempel. Ada nggak dunia yang nempel pada kita? Tidak ada. Kita ingin mengeluarkan 100.000, kemudian pati murahnya menggelayut di kantong kita, tidak mau kita pakai. Karena apa? Karena mereka juga tidak pernah setia. Ibu mati, ya ibu ditinggal, sudah. Ibu ngumpulin dunia, ya, selalu minta hadiah terus dari suaminya. Ketika meninggal, ya sudah menjadi milik ahli warisnya dan tidak ada yang mau menemani ibu ketika ibu sudah berkalang tanah di alam barzakh. Kenapa? Ya dunia itu kayak air, ya tidak pernah setia. Kemudian dunia itu menguap. Kenapa? Sama dengan air itu menguap. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memperlakukan dunia, ya kayak air itu kan menguap. Sama dengan dunia, kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan pada tempat-tempat yang Allah ridhoi, maka tidak ada faedahnya ketika sudah menguap. Coba, kalau kita sudah mati di hari kiamat, apakah dunia itu memberikan faedah untuk kita? Enggak. Tidak usah lama-lama deh ibu. Ketika sakaratul maut aja sudah dunia itu tidak ada harganya. Makanya Allah kemudian serupakan dengan air. Yang ketiga adalah dunia itu kalau berlebihan justru malah kemudian merusak bagi orang yang beriman. Kalau berlebihan, kalau nggak memiliki iman yang kuat, dunia yang berlebihan itu merusak ibu. Sama kan kayak air ibu. Air itu kalau ibu mendapatkan air, yaitu 1 bak di kamar mandi, cukup, enak. Buat istinja enak, buat istijmar enak, dan buat yang lainnya juga enak. Tapi kalau ibu mendapatkan air bukan 1 bak, ibu mendapatkan airnya 1 rumah, Anda ada bisa ngapa-ngapain. Makanya ada itu di kawasan Bekasi. Saya ngomong di sini banjir ya Ustaz. Iya banjir, tapi hanya sampai mata kaki. Oh, saya kira sampai 1 atap. Iya, enggak, itu salah itu kata dia. Cuma sampai mata kaki, tapi di lantai kedua. Jadi kemudian di situ kita mendapati bahwasanya dunia itu kalau berlebihan malah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau kemudian berlebihan, sampai kita mau buang hajat aja enggak bisa kan? Kenapa? Terlalu banyak. Tapi kalau kemudian kita hanya punya 1 bak tempat air, 1 tangki, enak, kita buat istisqa bisa, buat mandi bisa, buat masak nasi bisa. Sama itu dunia itu. Makanya jangan minta rezeki yang banyak, tetapi mintanya apa? Rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang menunjang kehidupan akhirat kita. Jangan minta yang banyak, karena tidak akan pernah ada kata cukup kalau sudah menyebut kata dunia. Yang keempat, apa itu persamaan antara dunia dengan air? Yang keempat, persamaan dunia dengan air itu apa? Bahwasanya dunia itu sama kayak air. Kalau ibu tidak hati-hati, ibu akan terkena cipratannya. Sama dengan dunia. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terciprat fitnahnya. Berapa banyak orang yang berubah ibu kompas kehidupannya dan kebenarannya ya disebabkan karena makanannya itu tidak jelas. Akhirnya apa? Rusak kompas kehidupannya dan fitnahnya itu menimpa kepadanya gara-gara dunia yang dia genggam itu terkena atau memberikan fitnah kepada dirinya. Coba kalau kita main air, kalau kita tidak hati-hati bisa basah kuyup kita dari ujung rambut sampai ujung jempol, ujung kaki. Sama dengan dunia, kalau kita tidak menyikapi dengan hati-hati, Masya Allah, sesungguhnya ketika bermain-main dengan dunia, kalau tidak hati-hati kita bisa kena fitnahnya dan bisa jadi kita tertipu olehnya. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Saya bahkan kisah 2 ibu. Kita tidak membicarakan tentang orangnya ya ibu ya, tetapi kita membicarakan bahwasanya dunia itu memang betul-betul menipu. Saya punya seorang jamaah yang Allah takdirkan beliau dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Beliau bangun rumah yang cukup besar di salah satu kawasan di Jakarta Pusat. Dan ketika beliau membangun rumah tersebut dengan niatan, salah satunya baik, niatannya mulia ibu. Saya bangun rumah besar itu Ustaz. Walaupun saat itu saya sempat menyampaikan, kenapa sih Pak harus sebesar itu? Tidak usah sebesar itu Pak. Karena beliau agak dekat dan sering berkonsultasi dalam masalah-masalah kehidupan beliau. Dan sayalah orang yang pertama kali menyampaikan, tidak usah sebesar itu Pak. Nanti Bapak kemudian terlalu repot dengan urusan rumah sampai akhirnya luput dari ibadah-ibadah yang penting. Beliau mempunyai alasan yang baik. Tidak apa-apa Ustaz, supaya nanti kita bisa mengadakan kajian, dan saya mau nanti kita mengadakan kajian di rumah.
Saya bilang kalau masalah kajian itu lebih baik di masjid aja Pak. Kalau di rumah itu tempat ibadah. Kalau mau ngaji itu yang paling mulia di masjid. Walaupun boleh di rumah kalau kondisi masjid tidak memberikan kesempatan dan akses. Tetapi beliau pengen punya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya pengen ngadain kajian Ustaz, nanti Ustaz kajian di sini, nanti kalau ke Jakarta istirahat. Niatan baik insya Allah. Sampai beliau kemudian membangun rumah satu persatu, kemudian hampir selesai. Udah wanti-wanti tuh sama anak. Wanti-wanti sama anak, Ustaz ini mau selesai, nanti kajian perdana sama antum. Khair insya Allah, jauh-jauh hari sebelumnya tolong disampaikan Pak, supaya tidak tabrakan dengan jadwal yang lainnya. Insya Allah khair. Sampai kemudian tinggal beberapa hari Ibu, rumah itu sudah mau jadi. Dan kemudian sudah mulai diisi dengan barang-barang. Beliau bersama istrinya sudah membeli barang-barang dan qadarullah belum punya keturunan. Beliau pergilah ke Makassar, pergi ke Makassar. Dan ternyata di Makassar beliau mendapatkan serangan jantung. Dan akhirnya beliau meninggal dunia di Makassar dan belum pernah menempati rumah yang beliau bangun dengan susah payah. Kita tidak membicarakan beliau karena insya Allah niatnya baik. Tapi yang kita bicarakan apa? Itulah dunia. Ibu tidak pernah mendapatkan pemain sinetron yang paling pendusta dan paling merayu dan paling genit menggoda kecuali pemain sinetron itu adalah dunia. Sehingga kemudian akhirnya apa? Kita sering tertipu dengan dunia sendiri. Coba Ibu, dunia dan setan itu mereka berkoalisi untuk kemudian selalu menghambat jalan kita menuju kepada surga. Setan dan dunia itu berkoalisi dan mereka setia dan tidak pernah bercerai. Sesuatu yang tidak pernah bercerai dalam kehidupan orang yang beriman itu apa? Koalisi antara setan dengan dunia itu koalisi sejati dan koalisi cinta yang romantis. Itu koalisi setan dengan koalisi dunia. Makanya mereka menghambat kita terus. Kita mau infak 1 juta, tiba-tiba di perjalanan kita melihat ada boneka lucu, adalah 700.000 aja, 300.000 beli boneka. Itu termasuk salah satu contohnya kayak gitu. Di situ kita mendapati apa? Di situ kita mendapati Masya Allah betapa dahsyatnya kehidupan dunia itu. Karena apa? Persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia.